Halo guys, balik lagi di channel saya, di channel Alex Makan. Hari ini kita akan ngobrol sambil makan ringan. Ini ringan sih harusnya, nggak terlalu banyak. Aku tadi ada pesen di Bumbu Asia. Menunya mirip sama minggu lalu. Tapi aku coba pesen dari resto yang beda. Karena minggu lalu aku coba punyanya Sekpol. Ya, Sekpol itu kayak orange chickennya enak sama Gentle So Chicken. So, tadi aku lihat ada restoran namanya Bumbu Asia, terus ratingnya di Grab lumayan oke. Terus kayak aku memutuskan untuk mencoba memesan menu yang sama, ada orange chicken dan General So Chicken. Tapi ini aku pesen yang ini ala carte. Aku nggak nyangka sih porsinya ternyata nggak terlalu banyak. Eh, aku mau coba compare rasanya kedua resto ini, gitu. Seperti biasa sambil makan kita kan ngobrol-ngobrol soal pola WFH kali ya, karena kan kita udah masuk gelombang ketiga, ya gelombang ketiga Omicron. aku udah hampir udah 1 minggu WFH ini, kayak minggu depan aku mau ke kantor sih sebenarnya, ada keperluan. Tapi kayak udah balik lagi dari cycle yang sebelumnya WFO WFH, jadi full WFH. Ada sempat kayak beberapa bulan kemarin aku sempat full WFO gitu ya. Terus sekarang balik lagi full WFH lagi ke kantor cuma kalau diperluin, dan kayak itu perlu adjustment lagi karena berarti say welcome ke kehidupan kerja tanpa jeda gitu. Nah ini aku sambil cobain dulu deh. Aku penasaran tadi General So Chickennya kering banget ya ini ya. Kayak kalau punya yang kemarin aku coba di Sekpol itu basah, jadi kayak sticky-sticky, tapi ini kering jadi kayak rasanya juga beda. Beda banget sama yang kemarin. Mungkin karena bumbunya yang kering ya, jadi kayak kemarin tuh lebih kayak bertekstur, sticky banget. Terus kayak rempahnya lebih kuat. Kalau yang ini lebih bland. Nggak anosmia kan? Nggak. Emang blend aja, kayak simply cuma kasih lada garam gitu. Apa aku salah pesen ya? Kurang. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, ngomongin soal WFO lagi ini kan kayak kita perlu jadi readjusting ulang ya buat teman-teman yang mungkin sebelum-sebelumnya udah senang full WFO, tim WFO gitu ya, atau memang senang full WFH gitu ya. Mungkin kalau yang udah terbiasa WFH ya udah tinggal dilanjutin, tapi buat yang udah terbiasa WFO terus dibawa WFH lagi itu bisa capek. Aku seminggu ini kemarin mengalami exhaustion banget dengan tektokan di WhatsApp atau email ya, apapun itulah ya yang kita pakai, ke Slack, Microsoft Teams, dan email gitu. Dan kadang kan jam istirahat kita ya pengennya rehat dulu ya, jam 12 itu biasanya aku take a short nap gitu, kayak 15 menit, 20 menit. Tapi karena aku nggak tahu ya ini terjadi di kalian juga atau enggak, di aku yang kejadian di jam-jam tersebut yang seharusnya jam istirahat itu kayak laptop ini notifnya nggak berhenti-berhenti, kayak ceting, dan kebetulan apartemenku kan 1 bedroom ya, jadi kayak jarak antara ruang tempat kerja sama kamarku itu nggak jauh, dan memang aku sengaja buka pintu kamar supaya nggak kebablas. Jadi kalau ada suara-suara aku bisa kebangun. Dan yang terjadi malah aku stres, kayak aku berusaha taking a short nap, tapi notifnya itu nggak berhenti-berhenti. Sampai barusan minggu kemarin ini semua grup kerjaan aku mute 1 minggu. Aku pengen lihat minggu depan ini gimana ketika aku mute semua grup kerjaan tanpa terkecuali, karena regardless mereka notif atau enggak, ketika kerja kan aku WA aku masukin ke PC ya, browser. Jadi aku biasanya lebih fast respon mau kalau lagi jam-jam kerja gitu. Dan memang nomor pribadi sama nomor kantor aku pisahin, jadi kayak memang kalau urusan kerjaan selama masih 8 to 5 aku buka laptop pasti aku cepat balesnya, kecuali memang lagi mikirin sesuatu dulu. Nah itu kemarin jujur aku sempat terganggu banget soal kena itu. Dan waktu aku coba posting di Twitter soal hal tersebut, ternyata banyak yang merasa hal yang sama, kayak anxious gitu. Apalagi kalau cetak-cetingnya tuh nggak berhenti sampai selesai jam kerja. Bayangin jam 8 malam, jam 9 malam,
pengen nonton Netflix, Disney gitu ya, sambil buka laptop, ya laptop simply cuma dibuka doang. Tapi kayak stang, ting, ting, ting gitu, itu annoying banget gitu. Dan meskipun message-nya tulisannya adalah nggak apa-apa nggak dibalas sekarang, tapi orang itu kalau baca jadi kepikiran ya, kayak kalau nggak harus dibalas sekarang ya lu cek besok aja gitu, nggak harus malam ini kan gitu ya. Jadi kayak at some point itu melelahkan. Belum karena ini aku temui juga di WFH dari kemarin, aku ini kesulitan membagi antara tugas, bukan tugas ya, jam kerja dan jam istirahat. Karena mungkin kan nggak di kantor, jadi kayak ada dorongan untuk kerja terus kayak merasa not doing enough gitu loh. Hambar juga. Fix pembunuhnya hambar. Anyway. Kayak ada perasaan kerja 8 jam itu masih kurang. Dan kayak bahkan sampai malam, sampai weekend, kayak kemarin aku juga karena ada mau dadakan request, mau nggak mau yang harus diurusin waktu weekend ya. Terus kayak ya mau nggak mau diurusin gitu, ke semua serba hilang batasan antara jam kerja, jam istirahat, dan lain-lain. Padahal waktu masih sebelum pandemi kayaknya ya nyicil kerjaan di weekend tuh kejadian ya, aku masih melakukan itu. Tapi itu bukan mandatory, itu kayak supplementary aja sih. Kalau aku mau lagi banyak ya aku akan cicil, tapi kalau enggak ya enggak. Tapi sekarang itu seakan-akan jadi mandatory, kayak even my old boss told me you need to work hard on weekend gitu. Kayak bahkan bos lama aku merasa kalau kerja di weekend itu adalah sesuatu yang mandatory. Kalau lu nggak mau kerja di weekend jangan kerja di sini. Dan itu kayak so toxic gitu loh, kayak itu nggak bisa, kita jadi nggak punya waktu untuk istirahat. Nah, biar nggak lost in track sama waktu ketika kerja, waktu WFH, aku coba bikin beberapa trik sih kemarin. Bukan, sebenarnya ini basic trik ya, yang mungkin semua orang udah lakuin, cuma aku baru-baru ini lakuin. So, aku coba bikin checklist. Jadi, aku juga sebenarnya punya checklist daily, weekly, cuma memang itu kadang maintainnya aku males-malesan. Kadang kayak ya kalau aku udah tahu itu selesai ya udah aku nggak akan maintain gitu, karena aku udah tahu kerjaanku selesai. Tapi belakangan aku mulai coba bikin dan monitor checklistnya. Jadi kayak aku lihat activitiesnya itu ada berapa banyak di hari itu. Make sense nggak aku ngerjain, let's say ada 20 activities yang bervariasi tingkat kesulitannya di satu hari yang sama. Kalau enggak ya aku tinggal split, terus aku lihat dari deadline masing-masing activities, dia lari ke satu activities besar yang deadline-nya kapan gitu. Jujur itu bantu nolong aku untuk satu, keep reminding aku supaya aku nggak miss. Dua, juga aku nggak lost on track sama big deadline-nya. Dan yang tiga, aku tahu kapan aku harus nyelesain ini, kapan aku harus stop. Karena kalau dulu aku biasanya hanya keep track untuk deadline besarnya. Jadi katakanlah aku punya jadwal untuk bikin report di hari Sabtu, ya udah aku hanya fokus ke itu aja. Tapi kan sekarang aku sadar kan, ketika kemarin aku misal bikin report, komponen reportnya itu banyak dan ada beberapa yang selesainya bisa beda-beda. Kayak di komponen A ini kalau tak tarik ternyata aku udah bisa selesai dari tanggal 15. Yang B, ternyata bahkan as early as 30 aku sudah bisa tarik. Yang C mungkin sedikit mepet ya tanggal 18. So aku benar-benar breakdown sampai the small details, dan itu yang aku jadikan patokan apa yang harus aku kerjakan hari itu, apa yang harus kerjakan besok, apa yang harus kerjakan di weekend kalau perlu, dan kapan aku harus stop kerja. Kalau aku mau merasa udah terlalu banyak, dan aku kan bisa ngukur ya tiap activity ini aku perlu berapa lama. Katakan untuk creating monthly report aku perlu 2 jam. Kalau aku sudah ada 3 report yang harus aku buat di hari itu untuk diselesaikan besok, ya berarti kan di hari itu aku udah nggak bisa naruh terlalu banyak aktivitas. Harus ada yang tak split dong, mau nggak mau. Kecuali memang nggak bisa di split lagi, kalendernya nggak bisa di stretch, ya harus lembur. Jadi kayak aku bener-bener
keep on track on the small details gitu ya, kayak per activity ini perlu selesainya kapan. Ini hal simple yang ternyata nggak semua orang lakukan, karena kan kadang ada beberapa orang yang ya yang penting selesai ya, kerjain aja lah, ditanya deadline kapan bingung, bilangnya secepatnya. Nah ini itu kadang jebakan kecil yang bikin kita jadinya terburu-buru, karena kita nggak punya patokannya firm. Ditanya kapan, secepatnya ya. Nah tapi ketika kita udah nge-lock tanggal, misal report aku harus selesai 18 Desember, report bagian B aku harus selesai 20 Desember, itu bisa lebih membantu kita untuk measure sampai sejauh mana kita harus bekerja di hari itu, dan sampai sejauh mana kita harus lembur untuk menyelesaikan up to deadline gitu. Jadi itu yang aku mulai coba lebih disiplin gitu ya ke pembagian waktu. Jadi aku punya kayak tabel kecil untuk checklist harian, lalu time plan untuk mingguan, terus time plan bulanan dan time plan 6 bulanan. Itu yang aku buat supaya aku bisa tracking semua. Apakah riweh? Iya riweh. Maintaining satu-satu itu kayak kadang juga males ya maintain time plan gitu kan. Apalagi kalau time plan-nya nggak synchronize ya, harus diubah manual, misal di Excel gitu. Itu kan berarti tiap kali selesai harus diganti. Tapi plus side-nya aku lihat, aku jadi lebih rapi sekarang. Deadline-ku lebih terjaga. Dan aku lebih nggak was-was karena udah mepet ke semuanya. Jadi memang itu hal simpel yang aku lakukan untuk memastikan semuanya jalan. Aku nggak bekerja berlebihan, dan aku nggak melupakan komponen kerja yang penting yang aku harus lakukan. Bikin time plan yang detail dari skala daily, weekly, monthly, sampai secara semester. Garis besar target kamu apa aja semester itu. Atau project based kalau misalnya kamu kerja di project ya. Nah tapi memang ini nggak bisa applicable untuk semua jenis kerjaan, terutama mau yang kerjaannya sifatnya repetitif. Kalau emang repetitif seperti katakanlah admin, lalu apalagi ya, bayangan aku admin kayak accounting, ya mungkin kan lebih mudah untuk tracking karena biasanya mereka polanya sudah terbaca ya. Misalnya accounting katakanlah closing kapan, dia harus input kapan gitu, mungkin lebih ke arah kedisiplin. Tapi untuk beberapa project yang sifatnya kerjanya sifatnya project based atau yang time plan-nya sulit diukur kadang, dengan membuat time plan yang lebih detail ini bisa bantu sih. Juga supaya nggak kelupaan. Dan yang aku paling kasih notes adalah jangan sampai bikin kalender ditumpuk satu hari berlebihan. Better kamu spread out ke beberapa hari supaya nggak kecapean. Karena percayalah, misal nih kamu numpuk kalender di hari Senin, kamu bikin padat sampai malam, sampai jam 8 malam dengan harapan Selasa, Rabu, Kamis kamu akan bisa leha-leha gitu. Itu nggak akan terjadi karena kenyataannya kerjaan itu akan terus masuk. So mendingan kamu spread out senyaman kamu, seenak-enaknya, supaya ada waktu untuk istirahat juga, ada jeda untuk selesai jam kerja jam 5 kamu bisa istirahat gitu. So ya, ngaturin kerjaan waktu WFA itu sebenarnya ya sulit-sulit gampang ya. Selain dari faktor load dan kitanya ya kadang ada bos leader yang nggak tahu waktu ya. Aku pernah ngalamin sih itu, it sucks. Kayak pagi-pagi subuh weekend dari kontak, malam-malam nggak jelas gitu dari kontak, dan itu memang ya situasi yang nggak bisa kita kontrol. Kayak nggak mungkin kita bilang ke leader kita, Pak saya nggak mau kontak dari jam 7 malam ya gitu. Wah bisa kena sesuatu kita ya. Karena memang kayak aku nggak bisa pungkiri di beberapa tempat kerja keras tuh masih lebih dihargai daripada kerja pintar. So ketika apa situasi WFH gini kan mereka punya mereka zone-nya kita nggak kerja dengan apa ya, sometimes ada yang merasa ini mereka jangan-jangan nyambi-nyambi yang lain, padahal ya beberapa dari kita mungkin bener-bener serius dengan kerjaan kita waktu WFH, even trying so hard, lebih keras daripada WFO karena ada rasa takut kehilangan pekerjaannya. Dan itu yang dieksploitasi sama atasan. Dan ketika mau kita dapat atasannya kayak gitu, yang akhirnya malah jadi ngejar-ngejar kita di weekend padahal deadline masih lama, atau ngasih kerjaan mendadak setelah jam kerja selesai, ya emang pilihannya dua, antara kita konfront atau ya
cari yang lebih baik kan, ya seperti itu. Atau ya nomor 3 diterima mau nggak mau ya, karena ada relasi kuasa antara bos dan bawahan. Kita kalau mau nolak juga kita pasti sungkan. Eh, nggak semua perusahaan punya culture yang memungkinkan kita untuk mendiskusikan segala sesuatu dengan atasan. Itu yang aku sadari, kayak idealnya kita mau open, tapi I realize nggak semua company bisa seperti itu, apalagi yang sangat hierarkis gitu ya. Mungkin bantah dikit sudah dianggap pembangkang. Jadi ya aku cukup bersyukur sih companyku, aku bekerja di tempat yang cukup menghargai privasi dan waktu istirahat. Dan mungkin buat teman-teman yang belum dapatkan itu, ya aku harap bisa dapatkan itu juga, supaya ya nggak kecapean. Karena gini, banyak yang bilang oh WFH kan enak, nggak perlu ke kantor. Jujur ya, WFH itu lebih stres dan capek. Satu, tadi kita udah ngomongin soal kerjaan yang jadi carut marut secara deadline, batasan-batasan yang hilang antara jam kerja dan jam kantor. Dan yang ketiga sebenarnya yang aku paling notice adalah untuk apalagi mereka yang anak kos-kosan ya, secara psikologi kita jadi nggak bisa bedakan ruang untuk istirahat dan ruang untuk bekerja. Bayangin kamu kerja dan kamu tidur di ruangan yang sama. Kan ketika kita kerja pasti otak akan memprogram ruangan yang sepertinya yang cocok sehingga aku bisa lebih fokus. Nah, ketika kita bekerja dan beristirahat di ruangan yang sama, sometimes otak itu jadi kesulitan untuk membaca lingkungan. Kayak bayangin kamu kerja di sini, kamu tidur di sini. Jadi ini ruangan apa, switch apa yang aku harus nyalakan. Nah, mungkin analogi mudahnya buruhnya itu seperti itu gitu. Dan itu juga jadi struggle buat teman-temanku. Aku tahu yang jadinya nggak bisa tidur enak karena badannya on terus, merasa kerja terus gitu. Jadi kayak I hope untuk yang leader-leader pun bisa lebih memahami kondisinya bahwa WFH ini tidak seenak itu. Ya, aku tahu tidak menampik ada beberapa orang-orang yang WFH terus disalahgunakan gitu ya. WFH tapi main gitu, WFH tapi tinggal liburan. Ada yang seperti itu, tapi tidak semua seperti itu. Dan banyak juga yang bekerja jauh lebih keras pada saat WFH. No. Setelah makan minggu lalu, makan yang ini kayak jomplang sih. Enaknya yang minggu lalu jauh. Ya ini bukan nggak enak, tapi karena aku pesan menu yang sama persis, jadi kayak langsung komparasinya kan kelihatan ya. Dan ya I have to say aku lebih suka yang minggu lalu sih. Anyway, ya itu aja sih yang mungkin aku mau bahas hari ini ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih WFH, semangat. Jangan lupa untuk atur prioritas jam-jam istirahat dan mungkin rekreasi ya. Itu penting. Jangan karena kita WFH kita merasa kita harus bekerja 24/7 gitu ya. Buat perencanaan aja, scheduling. Kalau memang ketemu dengan bos yang rada resek, ngasih kerja mendadak ya, semoga bisa dikomunikasikan. Dan berbahagialah untuk kita yang bekerja di tempat-tempat yang sangat memperhatikan well-being kita di saat pandemi seperti ini. Oke guys, thank you for watching this video. Stay safe semuanya, enjoy your weekend. Yang besok sudah mulai kerja lagi, semoga hari bisa beristirahat dengan baik. Jangan lupa untuk selalu pakai masker double kalau jalan-jalan. Dan sampai jumpa lagi di video minggu depan. Dadah!